Branding tanpa bicara tentang spek, angka, dan kualitas produk. Di video kali ini, aku mau bahas sedikit tentang dunia bisnis dan usaha. Apa kamu tahu peran apa sih yang paling penting penentu dalam kelangsungan suatu perusahaan? Yang menentukan omset perusahaan sekaligus peran dalam penjualan produk perusahaan. Ya, itu adalah bagian dari marketing dalam perusahaan tersebut, atau yang disebut pemasaran produk dalam perusahaan. Marketing sangat penting dalam menentukan kelangsungan suatu perusahaan. Karena ada penjualan, baru ada omset. Kalau tidak ada yang terjual, maka perusahaan hanya menghabiskan dana anggaran untuk nyiptain produk, tapi nggak ada yang menjualnya. Lucu bukan? Penjual di perusahaan harus mempunyai skill atau kemampuan dan keterampilan dalam menjual produk. Biasanya di perusahaan diajarkan cara menjual produk, memfollow up konsumen, sampai terjadinya transaksi. Tidak heran kenapa pemasar atau bagian marketing dalam suatu perusahaan selalu mendapat hasil paling besar dalam suatu penjualan produk, dan selalu mendapatkan bonus penjualan dan layanan terbaik dari perusahaan. Iya kan? Pasti kamu sering melihat dan merhatiin orang-orang yang bisnisnya fokus kepada penjualan produk. Mereka yang selalu berfokus pada branding atau promosi, habis-habisan ngabisin sebagian besar modal mereka untuk promosiin dan kasih alasan kenapa para konsumen harus beli produk mereka. Tentu dengan semua kata-kata manis yang buat produk mereka jadi kecap nomor 1 dan hasilnya jeblos. Mungkin dengan cara mereka bilang seberapa bagus bahan baju yang mereka jual, makanan ini rasanya paling enak, sepatu ini paling comfy buat dipakai, atau obat ini obat yang paling berkhasiat. Dan dengan semua macam bahan kandungan nutrisi lengkap yang disebutin satu persatu agar menarik para konsumen untuk nyobain, bahkan beli produk mereka. Dan ternyata hasilnya juga jeblos, malah memperburuk ekonomi mereka karena telah menghabisin banyak banget biaya promosi. Betul? Memang pada saat startup bisnis yang akan mengeluarkan biaya terbesar kita adalah biaya promosi. Entah itu dengan sosmed, di koran, atau di selebaran. Mungkin yang agak ekstrim kasih coba gratis. Bahkan ada yang promo-promo seperti buy one get one dan segala macam promo dan cara agar produk kita laku di pasaran. Dan hasilnya tetap jeblos. Katakanlah cara begitu berjalan di produk mereka. Tapi, apa kamu sadari bahwa mereka yang promosiin dan meyakinin para konsumen dengan nyatain kecap mereka nomor 1 adalah mereka yang punya produk-produk yang laku keras di pasaran? Seperti contoh perusahaan sepatu Nike, minuman bersoda Coca-Cola, dan perusahaan teknologi Apple. Apakah mereka berucap produk mereka nomor 1 agar mereka bisa menjual produk mereka? Jawabannya adalah tidak. Di tahun 1997, Steve Jobs, sang pendiri perusahaan Apple, ya salah satu perusahaan raksasa terbesar di dunia. Di salah satu seminarnya dengan tema Think Different, bercerita, ada perusahaan susu yang promosiin susu mereka dengan ngeyakinin para pembeli bahwa susu berkhasiat baik untuk kesehatan Anda. Namun, presentase penjualan susu mereka mengalami penurunan jauh, dan seketika mereka mengubah dan hanya bertanya kepada pembeli, apakah sudah minum susu? Presentase penjualan susu mereka mengalami kenaikan penuh. Kenapa demikian? Contoh kedua, salah satu perusahaan sepatu terbesar di dunia, Nike. Mereka tidak perlu bilang sepatu mereka paling bagus, tidak perlu bilang sepatu mereka lebih bagus dari merek ini dan itu sebagai cara branding mereka. Tapi mereka hanya branding melalui atlet dan olahragawan saja sudah menunjukkan bahwa itulah Nike dan begitulah Nike. Begitulah cara mereka membranding produk mereka. Dan terbukti sekarang, Nike merupakan salah satu perusahaan terbesar di dalam industri sepatu di dunia. Nike justru lebih terkenal lagi saat melakukan kampanye branding mereka seperti Just Do It atau Find Your Greatness. Dengan branding seperti itu, perusahaan Nike sudah mempunyai image yang kuat di mata para konsumen tentang atletis, sporty, trendy, serta kerja keras. Dengan seperti itu, Nike sudah gak perlu lagi branding soal material yang terbaik atau spek-spek tertentu yang menjual untuk produk Nike. Karena perusahaan Nike tahu bahwa konsumen membeli suatu produk bukan karena keputusan yang rasional, tetapi berdasarkan keputusan emosional yang didorong sama asosiasi dan persepsi konsumen tentang produk mereka. Jadi, jika kita simpulkan dengan ambil contoh,
perusahaan A mempromosikan produk A dengan menyebutkan kandungan dan nutrisi lengkap dan menyatakan produk A lebih bagus dari produk B, tidak akan membuat persentase penjualan mereka naik. Sedangkan perusahaan B mempromosikan produk B dengan membrandingnya menggunakan olahragawan, atlet, malah membuat persentase penjualan mereka naik. Lalu, mungkin muncul pertanyaan lagi bagi kalian. Apa cara branding seperti perusahaan B lebih efektif dibanding cara branding perusahaan A? Kita bisa ambil contoh lain seperti perusahaan Coca-Cola. Siapa sih yang nggak tahu dengan Coca-Cola, dengan minuman sodanya? Tapi, apa kalian pernah dengar Coca-Cola nyebutin kandungan nutrisi di dalam minuman Coca-Cola sebagai cara branding mereka? Lalu, bagaimana cara mereka branding supaya merajai pasar minuman bersoda lebih dari 100 tahun dengan nilai brand 59,2 miliar rupiah? Dulu, perusahaan Coca-Cola dan Pepsi pernah mengadakan blind test untuk cari minuman bersoda yang lebih enak. Di blind test itu, 200.000 responden menyatakan kalau Pepsi lebih enak dari Coca-Cola. Dan segera, Coca-Cola mencari formula minuman yang baru dan lebih enak untuk menyaingi Pepsi. Dan ternyata mereka berhasil. Formula itu disebut mereka dengan New Brand Coca-Cola dengan sebutan New Coke. Tapi, bukannya malah penjualan semakin naik, perusahaan Coca-Cola malah menerima protes besar-besaran dan komplain ribuan telepon ke perusahaan agar Coca-Cola berhenti produksi New Coke dan kembaliin rasa Coca-Cola ke rasa yang original. Apa alasannya? Bagi konsumen, minuman Coca-Cola itu bukan soal rasa di lidah doang, tapi brand Coca-Cola itu sudah memiliki perasaan emosional tersendiri bagi seluruh penikmat Coca-Cola di seluruh dunia. Penggemar Coca-Cola sudah mempunyai perasaan gembira, ceria, dan kebersamaan tersendiri jika minum Coca-Cola. Seorang ahli di bidang branding yang sudah expert, yaitu Martin Neumer, pernah berkata brand adalah sebuah hasil. Itu adalah pengalaman emosional terhadap produk, jasa, ataupun perusahaan. Itu bersemayam di dalam pikiran dan hati mereka. Mereka mencerna informasi apapun yang kalian berikan kepada mereka, dan mereka menyimpulkan, dan mereka membuat dan merumuskan itu. Jadi, ketika kamu membuat suatu brand, kamu tidak hanya membuat satu brand, tapi kamu berhasil menciptakan jutaan brand. Dan itu tergantung seberapa banyak yang menyukai brandmu. Dan setiap konsumen memiliki persepsi brand yang berbeda-beda tentang produkmu. Lebih jelasnya seperti ini deh. Apa perasaan emosional kamu ketika makan ayam goreng KFC? Kalau perasaan emosional aku sih ketika makan ayam goreng KFC, itu kriuk renyahnya kulit ayam gorengnya dan bumbu yang lezat pada ayamnya itu loh. Lalu ketika makan mie instan Indomie, pengalaman emosional kamu apa? Kalau pengalaman emosional aku sih gurih bumbunya dan kehangatan mie kuah serta telurnya itu loh. Gila, jadi kebayang. Itulah contoh dari kata Martin Neumer dengan good feeling atau pengalaman emosional. Begitu pula pada snack Maichi dengan pedesnya level 1-10. Baru dengar Maichi level 10 aja kita udah kebayang pedesnya snack tersebut kan? Jadi bagi kamu yang sekarang lagi ngerintis usaha, lagi branding produk, lagi memperbesar usaha UMKM kamu pasti berpikir, ya itu kan hanya untuk brand besar doang. Sebetulnya semua brand atau produk itu kan pasti dimulai dari yang kecil dulu. Semakin melekatnya pengalaman emosional yang kamu bisa beri ke konsumen kamu dari produk kamu sejak kecil, akan selalu membuat konsumen kamu gak akan pindah ke produk lain dan selalu setia pada kamu. Nah, jadi, bagi kamu yang sekarang lagi kembangin brand, segera deh buat asosiasi kuat buat produk kamu. Sampein ke desainer, copywriting, corak warna, bentuk teks, packaging, cara komunikasi, dan lain-lainnya. Sampai itu bisa melekat kuat ke konsumen kamu, dan konsumen kamu akan setia terus ke kamu. Selamat mencoba ya!